Kembali lagi ke channel Ars dengan saya Indra. Kalau kalian lihat di sini hari ini kita sudah ada satu unit PC lagi di sini. Jadi salah satu penonton kita kemarin setelah menonton video build kita yang PC 100 juta dengan dual loop, dia terinspirasi untuk juga ikut pingin bikin custom dual loop di komputernya yang sudah ada saat ini. Nah, bisa kalian lihat saat ini dia udah sebenarnya komputernya udah cukup, menurut saya sih udah cukup bagus ya, karena dia udah pakai Ryzen 9 3900X, dia juga udah pakai coolingnya Thermaltake yang Flow 360, VGA dia udah pakai RTX 2080 Ti yang punyanya Asus yang Strix, dan juga casing dia udah pakai level 20 seperti ini. Nah, cuma dia merasa performa dari prosesornya dia masih cukup panas, dan dia juga merasa GPU-nya dia juga masih cukup panas di dalam sini. Jadi dia kepikiran bagaimana caranya merubah penampilan PC-nya dia menjadi lebih keren, tapi dengan performa juga yang tetap masih bagus. Jadi dia rencana ganti. Nah, part-part yang kita pakai di sini, dia mix antara produknya Baro dan produknya EKBB. Jadi nggak seperti kemarin. Kalau kemarin kan rata-rata full EKBB, jadi harganya cukup fantastis. Nah, kali ini harganya lebih terjangkau. Cuma nanti berapa totalnya seperti biasa kita akan infokan di akhir video. Nah, untuk partnya saya jelaskan dulu. Di sini kita tetap seperti kemarin, kita pakai juga fan yang punyanya EK yang 14 cm, yang Vardar ARGB seperti ini. Untuk di radiator bagian depan pakai 420. Terus nanti dia juga pakai fan yang 12 cm seperti ini juga kemarin yang ARGB. Ini untuk di belakangnya. Blok kita pakai tetap bloknya Baro. Untuk Asus yang RTX 2080 Ti yang Strix kita pakai bloknya Baro ini. Coolant yang dipakai ini semuanya dua-duanya yang clear, jadi yang polos seperti air bening ya dia ya, nggak berwarna. Fan untuk radiator yang di bagian atas nanti yang 12 cm x 3 kita pakai punyanya ID Cooling yang DF 12025 yang ARGB. Di sini kita juga ada drain valve alias kerannya ya, kita pakai ada 2 biji nanti punyanya Baro. Fitting kita juga pakai punyanya Baro semua full. Ada fitting untuk 16 mili kita pakai ada 8 biji. Kita juga ada pakai nanti T yang untuk 3-way. Ini fungsinya untuk memecah splitter aliran air. Jadi sebagian nanti keluar ke selang ke keran pembuangan seperti ini, dan sisanya nanti lanjut menuju ke blok atau ke radiator. Di sini juga kita ada pakai rotary yang mel-mel, ada 4 biji punyanya Baro juga. Ada juga extension punyanya Cooler Master yang warna hitam putih. Tabung reservoir punyanya Baro kita pakai nanti untuk pompa DDC, ada 2 biji kita pakai, ini yang ukurannya 240 mili. Nah, untuk pompa kita di sini kita pakai pompanya punyanya Baro, ini yang ada RGB-nya juga, modelnya dia model DDC, cuma ini punya versinya Baro. Kita ada pakai 2 unit. Blok kita pakai punyanya Eka yang Velocity Strike yang RGB. Nah, untuk radiatornya terakhir kita pakai punyanya Eka juga yang 360 yang SE, ini yang versi tipisnya, dan untuk 420-nya kita pakai CE ini yang tebelnya kurang lebih sekitar 38 mili sampai 40 mili. Nah, sebelum kita rakit dan kita pasang ini semua, kita lakukan tes singkat dulu dengan PC yang ada sekarang, dengan performa yang ada seperti ini sekarang. Kita coba tes seberapa panas temperatur untuk partnya dia. Nanti kita akan bikin komparasinya di akhir video, dan kita akan lihat sebelum diganti dan sesudah diganti custom cooling seperti apa performanya untuk PC-nya. Kita langsung lanjut tes aja. Jadi sekarang ini kita udah running Cinebench R20, kurang lebih sudah 3 menit lebih. Kita nunggu sampai kurang lebih hampir 5 menitan. Kita lihat temperatur untuk prosesornya seberapa panas dia dengan menggunakan water cooling 360 yang ada seperti ini. Jadi kalian bisa lihat untuk temperaturnya dia saat ini di menit sekitar hampir 4 menit. Itu untuk CPU-nya temperaturnya sudah sekitar maksimumnya core tertinggi ada di kisaran sekitar 76 derajat. Sedangkan average-nya berada kurang lebih di kisaran sekitar 72,5. Itu kalau kita baca dari prosesor. Sedangkan kalau untuk sensor dari motherboard-nya, untuk CPU-nya sekarang average kurang lebih 72 dan maksimumnya sekitar 76 derajat. Nah, ini masih jalan terus. Average-nya tidak terlalu berubah. Maksimumnya juga sudah kurang lebih di kisaran sekitar 76. Kita tunggu bentar lagi, nanti kita lihat sampai sekitar 5 menit. Apakah ada perubahan lagi atau enggak, karena kita set untuk Cinebench-nya ini kurang lebih sekitar 5 menit kita running. Oke, ini udah jalan 5 menitan. Jadi temperatur untuk di sensor board itu dia bacanya average 73, maksimum 76 derajat. Sedangkan untuk di sensor prosesor itu bacanya 72,5 average-nya. Sedangkan untuk maksimum tertingginya di kisaran sekitar 76,5 untuk menggunakan cooling prosesor ini. Selanjutnya kita akan coba tes juga pakai 3D Mark untuk mengetahui seberapa panas GPU-nya dia untuk running dengan cooling standarnya dari Asus.
Oke, udah 5 menit, kita stop. Nah, untuk hasilnya ini kalian bisa lihat untuk GPU temperaturnya itu average-nya ada di kurang lebih di kisaran 55, sedangkan untuk maksimum GPU-nya itu berada di 63 derajat. Untuk VRM-nya average-nya ada di 56 derajat dan untuk maksimumnya ada di 68 derajat. Jadi nanti untuk tes kita yang custom cooling, kita akan lakukan tes yang sama juga dengan menggunakan 3D Mark dan kita juga akan menggunakan Cinebench yang R20 untuk mengetes prosesornya. Jadi kalian bisa pakai untuk perbandingan seberapa jauh perbedaan antara I/O cooling dan custom cooling, serta seberapa jauh perbedaan antara cooling yang dari bawaan GPU seperti punyanya Asus ini ataupun merek-merek lain dengan custom cooling menggunakan custom block yang full block untuk GPU-nya. Jadi kita langsung bongkar untuk PC ini sebelum kita pasang custom coolingnya. Jadi kalian bisa lihat di sini GPU-nya juga sudah dipasang modelnya vertikal, jadi nanti kita tetap pasang custom coolingnya seperti ini. Kita pakai bawaan aslinya dia. Nah, sebenarnya kalau untuk spesifikasi komputernya sendiri sih menurut saya sudah cukup bagus lah ya. Cuma memang ya namanya orang duitnya ada lebih ya, itu merupakan kepuasan pribadi. Jadi kita udah bongkar tadi dan kita udah bersih-bersihkan semua debu dari PC ini yang lama dan part-part yang udah kita nggak pakai kita udah lepas semua. Kalian udah lihat bagian depan semuanya udah bersih, nggak ada fan, belakang kita udah lepas, atas kita udah copot juga panelnya. Nanti kita akan pasang ulang kembali radiatornya yang baru. Nah, untuk prosesor kita juga udah buka coolingnya dan kita akan coba bersihkan prosesor. Nah, beberapa di antara kalian ada yang menanyakan kalau mau membersihkan prosesor pakai apa. Sebenarnya kita bisa pakai, kalau kita kadang kita pakai alkohol yang 90% ke atas, atau biasanya kita pakai kontak cleaner seperti ini. Kalian lihat ya, ini bukan WD-40 yang minyak ya. Kalau kalian semprotin WD-40 ke sini, ini WD-40 yang kontak cleaner. Nah, biasanya kita pakai ini karena bahannya dia kalau kena udara akan langsung kering. Biasanya kita cuma kasih dikit di atas, contohnya seperti ini. Dan kita gosok. Nah, untuk WD yang kontak cleaner seperti ini biasanya dia bisa menguap dengan cepat. Jadi kalau kalian kasih yang minyak, kalian gosok, itu nggak akan bisa bersih. Dan kalau kalian apply dengan pasta, biasanya nanti pastanya akan hasilnya tidak bisa maksimal. Untuk blok seperti biasa, kita pakai punyanya Eka di sini yang strike. Nah, kebetulan karena ini kita pakai prosesornya AMD, Eka ini datang dalam keadaan terpasang bracket untuk punyanya Intel, jadi kita harus bongkar lepas dan kita ganti bracket yang versi untuk AMD-nya. Untuk kunci L membuka base plate untuk water block ini sudah tersedia dalam paket penjualan, jadi kalian tinggal pakai yang ada di sini. Kalian tinggal buka 4 baut yang ada di bawah ini. Ketika kalian membuka base plate ini, pastikan kalian membuka posisinya tetap sama dan kembalikan lagi ke posisi yang sama ketika kalian memasang base plate ini. Contohnya seperti ini. Jangan sampai kalian balik posisinya karena akan mengganggu arus flow air yang ada di dalamnya water block. Nah, untuk karet seal ini, Mat, coba Mat, tolong Mat. Kalian perhatikan jangan sampai karet seal ini lepas atau keluar dari jalurnya, karena kalau ini lepas atau keluar dari jalurnya, ini akan membuat water block kalian nanti akan bocor sehingga mengakibatkan air yang berada dalam sini keluar dari sisi seal ini, pinggir ini. Kalian tinggal tutup kembali seperti semula. Oke, dan dibuat kembali. Sekarang kita pasang backplate-nya. Jangan lupa karetnya kalian taruh di sini. Jadi jangan dalam keadaan backplate seperti ini kalian langsung pasang karena pasti akan konslet board kalian.
Thermal paste jangan lupa juga dikasih ke prosesornya sebelum dipasang water blocknya. Seperti biasa, kita selalu pakainya metodenya X. Dan kebetulan kita nggak bisa sampai rata-rata banget kalau ngasih ini, karena kita cuma pakai yang dari tempat Balsman seperti ini. Sekarang kita pasang dulu fan yang di bagian belakang casing, seperti kayak fan kita pakai kemarin juga sama, masih Vardar X3M yang digital RGB. Ini kita langsung tinggal pasang karena posisi karetnya dia udah pas untuk buang anginnya ke belakang. Untuk bautnya sudah tersedia ya di fan-nya ya, jadi kalian nggak usah bingung mau cari baut apa, karena Eka sudah menyediakan bautnya dia sendiri untuk fan ini. Karena bautnya agak spesifik, dia harus dikunci dari depan dan belakang. Sekarang kita pasang radiatornya dulu yang untuk bagian atas, karena kita harus pasang fan-nya dulu sebelum kita rakit ke casingnya. Baut juga sudah tersedia di paket penjualan. Untuk fan-nya kita pakai fan ID Cooling yang DF12025 yang ARGB sama-sama digital RGB ya. Jadi nanti kita akan konekin semua satu sistem dengan fan-fan RGB yang lainnya. Kita pakai controller langsung dari motherboardnya Gigabyte. Kebetulan Gigabyte-nya sendiri X570 ini sudah punya header untuk digital RGB dan RGB yang biasa yang 12 volt itu. Untuk memasang di radiator, seperti biasa kita selalu akan ingatkan kalian, gunakan selalu baut yang sudah disediakan sama radiator. Karena contoh misalnya punya ID Cooling ini dia sudah ada sediakan kita juga baut untuk ke radiator. Cuma kita nggak pernah sarankan pakai baut lain selain punyanya radiator. Karena pertama, panjangnya mereka udah pastikan panjang ini sesuai dengan panjang yang dibutuhkan memasang fan ke sini. Dan ukuran baut ini pun juga sudah pas untuk dipasang ke radiator ini. Kalau kalian pakai baut dari yang lain, takutnya dia kebesaran, lubang baut yang ada di sini akan rusak, atau kalau dia kepanjangan, dia akan menembus radiator kalian dan membuat radiator kalian akan bocor. Jangan lupa karet damper untuk fan ini kalian pasang juga, jadi jangan kalian cuma pasang seperti ini, karena karet damper sudah disediakan dalam kotaknya, tinggal kalian pasang dan kalian tempelkan, jadi biar fan ini tidak bergetar menyentuh ke bodi radiator langsung. Untuk posisi radiator, kalau kalian lihat di sini, gini kita setting posisinya sedikit agak keluar ke sebelah kanan karena kita pingin supaya daerah belakang sini lebih ada jarak sehingga kabel yang masuk ke APS ini tidak terjepit dengan radiator ini, karena semula radiatornya ada di posisi tengah sehingga untuk melepas kabel APS yang ada di belakang ini tidak bisa dilepas sebelum radiatornya dibuka. Jadi kita udah keluarin ke kanan. Kita langsung pasang bracketnya. Sekarang kita langsung pasang radiator yang di bagian depan. Seperti tadi yang di awal saya udah infokan,
kita pakai radiatornya yang 14 cm kali 3. Yang ini yang ketebalannya kurang lebih sekitar 38 sampai 40 mili. Dan untuk fan-nya kita juga pakai yang ukuran 14 cm, kita sesuaikan. Posisi fan-nya nanti kita akan taruh di bagian depan. Jadi kita punya space lebih untuk memasang 2 tabung reservoir nanti di bagian dalamnya. Karena kalau kita taruh di bagian dalam fan-nya, nanti space-nya jadi tinggal dikit. Nah, posisinya nanti kita akan pasang radiatornya. Kurang lebih akan seperti ini posisinya, dan nanti fan kita akan taruh di bagian depan seperti ini. Kita intake, jadi nanti di belakang untuk keluar, atas juga kita keluar, di depan kita masuk anginnya. Langsung kita pasang aja. Sekarang kita ganti cooling dari punyanya Asus ke Waterblock punyanya Barrow. Kalau kemarin kita sempat ganti yang punyanya MSI, sekarang kita ganti yang punyanya Asus, kurang lebih sih hampir sama. Cuma punyanya Asus mungkin sedikit lebih agak susah untuk membuka coolingnya ya. Nah, ini di sini kabelnya kita pisah dulu. Jadi overall bloknya kurang lebih sama seperti punyanya MSI kemarin. Oke, bisa dilihat GPU core-nya udah bersih. Kalau sudah bersih seperti ini, kita tinggal aplikasi kembali pasta baru, lalu kita akan pasang bloknya, serta kita pasang kembali thermal pad yang harus kita pasang di graphic card ini. Akhirnya kalian bisa lihat kita sudah selesai masang untuk waterblock fullnya punyanya Asus yang Strix 2080 Ti ya. Dan di sini juga kalian jangan lupa akan ada sisa baut dari punyanya Asus. Ini jangan sampai hilang karena kalian nanti butuh kembali untuk memasang kembali cooling ini ketika kalian misalnya melepas kembali full block ini. Tapi kalau kalian udah kehilangan baut ini, ya terpaksa kalian jualannya dalam bentuk seperti ini utuh.
Dan juga ini kuling-kuling yang lama juga kalian simpan, karena nanti pasti kalian akan butuhkan lagi kembali. Kita langsung pasang aja masuk ke PC kita. Udah terpasang, bisa kalian lihat posisinya udah vertikal. Berikutnya kita akan mulai pasang reservoir sama pompa di bagian samping sini, tapi nanti kita harus ukur dan fitting dulu kira-kira seberapa space yang kita butuhkan untuk masang ke belakang sana. Di depan saya kalian bisa lihat sekarang kita sudah ada 2 reservoir plus pompa. Cuma perlu kalian ingat kalau kalian beli pompa dari Baro seperti ini, yang kalian dapatkan hanya unit seperti ini plus baut yang akan diberikan dari Baro-nya untuk memasang pompa ini. Jadi kalau kalian butuh pompa independen aja, kalian bisa pakai ini aja karena di sini bisa dipasang fitting berdiri sebagai pompa standalone. Tapi kalau kalian butuh gabung seperti ini, kalian harus beli terpisah tabungnya seperti ini untuk dipasang ke sini. Nah, untuk tabung ini sendiri ketika kalian beli, kelebihan dari Baro, kalian sudah memperoleh ring seperti ini, 2 biji kalian udah dapat, dan kalian juga udah dapat bracket L-nya. Nah, bracket L ini nanti kalian bisa pakai untuk masang pompa ini kalau kalian butuh untuk ditempelkan ke sisi dinding. Seperti contohnya nanti kita akan pasang kurang lebih seperti ini, ada 2 unit kita pasang. Nah, kita akan pakai bracket L ini untuk dipasang di bagian bawahnya untuk menahan pompanya, sedangkan bracket yang ring ini kita akan pakai untuk menahan tabung ini supaya tabung ini tidak bergerak. Jadi kalian nggak usah bingung untuk membeli ini terpisah lagi. Berbeda sama seperti kemarin kita pakai punyanya EKWB, kalau kalian beli unit seperti ini yang kalian dapatkan hanya bracket pengunci untuk memasang pompanya ke dinding casing seperti ini, tapi kalian tidak memperoleh bracket untuk nahan tabung ini. Jadi akhirnya kemarin kita harus nambah terpisah, tapi kalau untuk Baro udah lengkap, kalian tinggal pakai aja. Jadi kita langsung fitting. Nanti rencana kita akan pasang 2 pompa ini bersebelahan kurang lebih seperti ini. Seperti kemarin kita pasang juga. 2 ini kita akan taruh seperti ini posisinya, dan kita akan pasang ke casing. Setelah itu kita akan coba ngatur untuk routing pipanya. Jadi setelah kita lihat di bagian sisi belakang sebelah sini, tadi kita berencana memasang reservoir ini berdiri posisinya seperti ini 2. Tapi setelah kita lihat posisi di belakang sini, yang sebelah sini kita bisa pasang karena lubang bautnya sudah tersedia semua di sini. Tapi ternyata yang sebelah sini karena dia ada bolong seperti ini, itu digunakan untuk bracketnya harddisk seperti ini di sisi bagian belakang. Jadi untuk memasang ini supaya kita bisa dudukin ini posisi belakang sini, mau nggak mau terpaksa kita harus memodifikasi lagi casing ini. Kita pakai salah satu bracket harddisk ini, nanti kita akan bikin bolongan baru di sini, kita bor supaya ini bisa duduk di bracket harddisk ini yang berada di sisi bagian belakang casing ini, sehingga nanti tabung reservoir yang ini dia bisa duduk diam, posisinya sama persis seperti tabung reservoir yang ada di sebelah kiri sini. Kita akan atur posisinya jadi dia duduk seperti ini. Nah, kita udah bongkar ini tadi, kita udah coba fitting, nanti kita akan ukur untuk memastikan semua bolongan yang ada kita bikin di sini bisa pas untuk dipasang reservoir ini seperti ini jadinya nanti. Kita akhirnya sudah selesai memasang reservoirnya, bisa kalian lihat di sini kita sudah pasang 2 kiri kanan dengan sedikit modifikasi. Tadi kita bor di bagian plat harddisk ini, dan di bagian sini juga kita besarin sedikit bolongannya karena bautnya tidak bisa masuk pas, tapi akhirnya udah terpasang dengan benar semua, beres. Nah, kemarin kita ada sempat ngomong kalau di bagian belakang kita bakal pakai fan 12 cm punyanya Eka, tapi ternyata setelah kita melihat ukuran di sini kita bisa fit dengan 14 cm sehingga fan-nya bisa terisi penuh. Kita coba ngomong ke yang punya PC ini dan ternyata dia akhirnya berubah pikiran dan setuju untuk tetap memakai 14 cm saja, supaya di bagian belakang ini fan ini ketika kita pasang itu bisa mengisi penuh frame lubang fan untuk di bagian belakang ini, jadi tidak kelihatan ada sisi yang kosong terlalu besar di bagian belakang. Jadi kurang lebih akan jadi seperti ini jadinya. Kita langsung pasang aja fan-nya, nanti setelah itu kita tinggal pasang untuk tubingnya.
Jadi kita sebenarnya udah mau masang fitting ini ke sini, tapi setelah kita lihat-lihat lagi kayaknya kita ada butuh beberapa fitting lain. Contohnya misalnya kayak fitting L, fitting 45 dan beberapa extension fitting yang lain. Nah, cuma kita belum bisa memutuskan berapa banyak yang kita butuhkan. Kita sih udah siapin kemarin untuk fitting hardtube-nya seperti ini, cuma untuk fitting lainnya kita belum siap. Jadi sementara kita pinjam fitting dari sisa koleksi fitting kita yang sebelumnya untuk kita pilih yang mana yang akan kita pakai buat build yang ini. Kebetulan kita ada sisa fitting beberapa di sini. Nah, nanti kita akan cari-cari, kita lihat fitting apa aja yang kita butuhkan, kita akan pasang ke sini. Nanti kita akan kasih di akhir video berapa banyak fitting yang kita pakai dan apa aja yang kita pakai nanti akhirnya. Langsung kita pasang aja. Fitting-fitting sudah selesai kita pasang semua. Bagian radiator udah, terus reservoir udah, drain valve kita udah pasang semua juga, fitting di GPU juga kita udah pasang. Dan kita ada sedikit perbaiki dari bracket GPU Thermaltake ini. Di bagian sini mereka nggak ngasih penahan penopang untuk bracketnya, sehingga bracket ini posisinya agak turun ke bawah. Jadi kita tambahin racer dari kita sendiri agar dia posisinya bisa lebih lurus dan ini tidak goyang bracketnya. Berikutnya kita akan pasang kabel extension sleeve punyanya Cooler Master ini yang warna hitam putih. Setelah kita pasang semua, kita akan coba running seperti biasa. Sebelum kita pasang tubing, kita akan tes komputernya nyala normal dan semua fungsi lighting RGB-nya semuanya berfungsi normal. Setelah itu baru kita pasang tubing-tubingnya semua. Kita langsung pasang aja kabelnya. Untuk kabel Thermaltake ini sudah dapat ininya sih, kabel comnya. Jadi kalian nggak usah bingung lagi untuk nyari kabel comnya. Dan untuk kabel-kabelnya seperti biasa, kalau punya Thermaltake dan Cooler Master ini kalian udah dapat 24 pin. Kabel-kabel APS yang 8 pin kalian udah dapat. Juga sama kalian dapat yang 8 pin PCI Express dan 6 pin PCI Express, ada 2 masing-masing dalam sini. Oke. Udah selesai, kita pasang semua kabel-kabelnya. Kita tes running dulu sebentar untuk memastikan tidak ada masalah dengan komputer ini. Mudah-mudahan semuanya berjalan lancar, jadi kita sudah bisa pasang tubing-tubingnya.
Karena kebetulan ini pakainya Ryzen 9 3900X, jadi kita nggak bisa ngetes lama, kita cuma tes bentar aja masuk di BIOS. Kalau memang dia udah nyala, nggak ada masalah, kita matikan, karena pasti akan panas. Karena ini belum ada air yang ngalir. Oke, boot, bisa. Oke, sip, nyala. Bisa kalian lihat, ini baru nyala sebentar aja. Ryzen 9, temperaturnya udah 50-an di prosesornya. VGA juga masih belum ada coolingnya semua, jadi kita udah tes, ini udah beres, memori semua udah muncul, storage-nya juga semua udah muncul, gak ada masalah sama sekali. Sekarang kita pasang tubing dan nanti kita langsung lakukan leak test. Sekarang kita mau bending untuk hard tubingnya. Nah, di beberapa di antara kalian, dari kemarin ada beberapa yang nanya, bagaimana cara untuk bending hard tubing. Nah, untuk tubing ini, di sini kita pakai produk punyanya Barrow. Jadi untuk hard tubing ini sendiri pun juga ada beberapa macam bahannya. Yang kita pakai di sini bahannya PTG, tapi ada lagi satu yang bahannya juga akrilik, itu yang umum kita pakai biasanya 2. Dan ada lagi yang chrome tubing, itu dia dari bahan pipa tembaga. Cuma kalau bagi kalian yang pemula biasanya pakai PTG ini yang paling gampang, karena potongnya gampang, manasinnya gampang, dan dia juga kalau misalnya kalian salah pasang atau misalnya ada masalah ketika kalian paksa tekuk seperti ini dan dia pecah, ini tidak bisa pecah kalau PTG, dia akan penyet ya. Istilahnya kita ngomongin, saya tunjukin gambarnya seperti apa, kalian bisa lihat nanti sama Rahmat ditunjukin. Jadi PETG ini dia lebih fleksibel daripada akrilik. Kalau akrilik kalian bending paksa seperti ini dia akan pecah, tapi kalau akrilik kalau PETG seperti ini dia nggak akan pecah. Nah, untuk bending seperti ini kalian ada butuh beberapa peralatan juga, diantaranya silikon, karet silikon seperti ini untuk insert di dalamnya pipa ini untuk membantu ketika kita bending, pipa ini tidak akan penyet, tapi dia akan mengikuti alur bendingan yang kita mau bentuk ya. Terus berikutnya ada yang namanya bending kit. Bending kit itu di sini kebetulan kita pakai punya Barrow. Bending kit Barrow itu dijual satu paket isi 3 seperti ini. Jadi ada yang sudutnya 90 derajat, ada yang sudutnya dia 45 derajat seperti ini, dan ada juga yang sudutnya 180. Biasanya untuk bikin tekukan U bentuknya dia. Lalu kalian juga butuh alat potong seperti ini, tapi nggak harus seperti ini sih ya. Kalian bisa pakai alat potong lain, tapi intinya pipe cutter. Jadi untuk potong pipa, bisa untuk potong pipa tembaga atau pipa PVC biasanya itu bisa pakai ini. Juga kalian butuh yang namanya rimmer seperti ini. Rimmer ini fungsinya dia kita pakai untuk menghaluskan bagian dalam dari pipa dan bagian luar dari pipa ini kalau kita mau menghaluskan pipa ini. Karena biasanya setelah kalian potong biasanya kadang ada bagian yang kasar. Nah, kita butuh alat ini untuk menghaluskan supaya dia tidak memotong atau merusak karet yang berada di dalamnya fitting. Kita langsung bending aja. Jadi untuk mempermudah bending ini biasanya untuk karet insert tubing ini kita kasih air supaya setelah kita bending kita bisa mencabut keluar ini dengan mudah. Contohnya seperti ini, kita masukin dalam. Kalian juga butuh heat gun. Heat gun yang kalian butuhkan nggak perlu sampai besar-besar sekali. Biasanya 200 atau 300 sudah cukup. 300 watt udah cukup panasnya. Ini contoh ya. Kalian panasi aja pelan-pelan seperti ini sampai dirasa, jangan terlalu dekat, biasanya kurang lebih sekitar 2 sentian sampai 3 sentian kurang lebih jaraknya dari ujung heat gun. Kalian putar pelan-pelan, harus merata panasnya dia seperti ini sampai kalian rasa pipa ini mulai lemes, baru dia dibentuk, ditekuk. Ingat, ini jangan terlalu lama dan juga jangan terlalu cepat. Karena kalau terlalu cepat, bendingannya nggak akan bisa bagus. Contohnya seperti ini udah mulai lemas. Panasin lagi dikit. Tapi hati-hati, jangan terlalu dekat biar pipanya nggak rusak. Nah, bisa dilihat udah mulai bentuk. Kalian tinggal pakai ini untuk membentuk. Misalnya saya mau bentuk dia jadi 90 derajat, tinggal pakai ini. Dibentuk seperti ini. Tinggal kalian taruh di air. Didinginkan kembali pakai air. Dah, jadi. Bending 90 derajatnya jadinya seperti ini. Nah, bisa dilihat, Mat, coba di zoom, dia jadinya tetap utuh pipanya. Oke, jadi kalau kurang lebih kalau kalian mau bentuk yang ukuran yang lain, kalian tinggal bentuk seperti itu, tinggal diukur seperti ini. Kalau memang dia terlalu panjang atau terlalu pendek, kalian tinggal potong pipanya pakai alat ini, potongnya. Saya ukur sebentar. Contoh misalnya saya potong ya di sini.
Kita tinggal masukin ke alat potong pipa. Contohnya misalnya seperti ini, saya mau potong. Tinggal diseretin, puter. Kalau udah mulai rasa agak longgar, kalian tinggal tambah, jadi biar nanti lama-kelamaan akan terpotong. Terputus. Nah, untuk menghaluskan bagian dalam, yang tadi saya bilang trimmer, biasanya kita pakai ini untuk menghaluskan bagian dalam, bagian yang ada pisau seperti ini, kita pakai untuk menghaluskan bagian dalam dari pipa. Oke. Oke. Dan bagian luar yang seperti ini, yang pisaunya ada di bagian luar, ini untuk menghaluskan di bagian luar pipa. Ini untuk memastikan bagian sisi luar pipa dan bagian dalam pipa tidak sampai ada sisa-sisa PETG yang membuat karet jadi rusak di fitting. Oke, sisanya kita lanjut, kita masang yang lain-lain lagi. Nah, tadi saya bilang yang masalah pipa PETG perbedaannya, contoh ini pipa PETG ditekuk, bisa kalian lihat, dia nggak pecah. Jadinya seperti ini. Tapi kalau akrilik kalian gini kan, langsung hancur, pasti pecah. Terus berikutnya yang saya bilang tadi, memanaskannya jangan terlalu dekat atau terlalu lama. Contohnya misalnya ini. Saya panasin di sini. Tanpa karet di dalam ya. Nah, dilihat ya, pipanya mulai melengkung sendiri. Nah, kalian lihat. Ini contoh kalau saya panasin terlalu lama. Kalian bisa lihat nanti lama-lama dia akan bergelembung. Nah, ini Mat, mendekat Mat. Udah kelihatan Mat? Kelihatan? Oke, saya taruh sini. Terus berikutnya saya ngambil yang satunya lagi sekarang. Sisa, nah ini. Ini contoh kalau kalian bending tapi tidak ada silikon insert di dalamnya. Oke, itulah contohnya kurang lebih seperti itu. Akhirnya sudah selesai terpasang semua. Tubing-tubing kita udah pasang semua, nanti saya jelasin sebentar ini. Jadi untuk jalur yang kita bikin akhirnya dari reservoir yang di belakang sini kita pakai untuk ke VGA. Jadi dari sini dia keluar menuju ke VGA. VGA kita menuju ke radiator yang ada di atas. Dari radiator yang di atas kita kembali lagi masuk ke reservoir yang ada di sebelah sini. Lalu yang untuk reservoir bagian depan kita menuju ke prosesor yang ada di sini. Dari prosesor kita menuju ke radiator yang ada di depan 420, lalu kita kembali lagi ke reservoir yang di sini. Nah, untuk coolant-nya dari yang punya PC ini dia mintanya coolant yang clear. Jadi nanti kita pakai coolant clear 2 botol. Ini warnanya seperti air, jadi benar-benar bening. Nah, ini kita langsung isi aja, sekalian kita lakukan leak test sebentar.
kita isi yang di sisi GPU dulu, karena nanti kita tes satu persatu. Kalau memang sudah tidak ada kendala, baru kita running dua-duanya semua. Nah, kalau kalian lihat di bagian sini, di bagian reservoir dan di bagian blok, kalian lihat cukup banyak busa yang keluar. Kalian jangan bingung, karena ini busa ini keluar karena posisi pump lagi jalan dalam kecepatan yang sangat full dengan kecepatan tinggi. Jadi akhirnya air yang ada dalam sini dia keluar gelembung seperti busa ini karena ada udara di dalam sini lagi sirkulasi. Nah, nanti lama-kelamaan setelah kita isi penuh semuanya coolant dan kita biarkan dia berjalan sebentar, lama-kelamaan busa ini akan hilang dengan sendirinya. Jadi kalian gak usah khawatir, gak usah bingung, biarkan berjalan seperti ini, enggak apa-apa. Dan lagi pula ini kan juga air kita masih belum isi sampai ke atas, karena ini masih ada jeda. Ini jeda dari sini turun ke bawah ini juga bisa membuat busa yang di dalam air ini muncul. Tapi tidak ada masalah kalau untuk itu. Seperti tadi yang saya sudah infokan, ketika kalian lihat airnya berbusa, bisa kalian lihat sekarang posisinya. Setelah kita set kembali pumpnya, speednya lebih agak pelan, dan kita tunggu sebentar, kalian bisa lihat udah bening kembali semua, sudah tidak ada busa sama sekali di airnya. Jadi kalau kalian lihat di awal ketika kalian ngisi dia berbusa, kalian nggak usah bingung karena itu biasa terjadi ketika kalian set pompanya full dan dia baru pertama kali jalan karena masih banyak sekali udara di dalam yang bergerak. Sekarang kita isi yang sisi CPU-nya, karena yang GPU kita tadi udah tes sebentar dan sudah tidak ada masalah sama sekali. Oke, pump udah jalan. Oke, yang ini dia nggak terlalu berbusa karena kita udah turunin pumpnya di awal, karena kita udah tahu seberapa speed pump baru ini kita harus set supaya dia tidak terlalu berbusa di dalam. Jadi bisa kalian lihat lebih tenang yang ini. Airnya pun sudah langsung bersih, tidak seperti yang di awal dia berbusa. Nanti kita akan leak test, kita tunggu lagi kalau memang di GPU dan CPU sudah tidak ada masalah sama sekali dan nggak ada kebocoran sama sekali, kita akan running satu sistem penuh untuk kita coba tes ulang temperaturnya berapa setelah kita ganti water cooling. Setelah kita lakukan leak test selama kurang lebih 2 jam dan semua sudah tidak ada kendala sama sekali, tidak ada kebocoran, kita pasang seluruhnya ke sistem power supply yang kita sudah punya di sini dan sekarang kita akan coba running apakah semuanya berjalan lancar atau tidak. Oke, kita coba, mudah-mudahan tidak ada masalah. Apakah nyala? Oh, sip, nyala. Nah, nanti kita akan langsung running tes aja. Seperti kemarin, kita akan lakukan tes di Cinebench R20 dan kita juga akan lakukan tes menggunakan 3D Mark Firestrike Ultra stress test ya. Kita langsung running aja. Tes kita udah selesai. Dari hasil sensor yang kita dapatkan di HW Info, CPU T-Die-nya kita dapat maksimum temperaturnya 68,5, sedangkan average-nya berada di kisaran 65,9. Dan untuk sensor dari board Aorusnya, kita dapat CPU-nya maksimum ada di kisaran 68 derajat dan average-nya ada di kisaran 65 derajat. Dan juga untuk clock yang kita dapatkan di tes yang ini, kita dapat average kurang lebih clock-nya di 4,125 GHz. Jadi ini lebih tinggi daripada hasil tes yang kita lakukan sebelumnya, karena yang sebelumnya cuma berjalan average di 4 GB. Nah, bagaimana dengan GPU-nya? Sekarang kita lakukan tes selanjutnya. Oke, tes kita untuk 3D Mark udah selesai. Hasil yang kita dapatkan dari HW Info, maksimum GPU temperatur itu berada di maksimum 44 derajat dan average-nya ada di 39 derajat. Nah, ini hasilnya lumayan, kalian bisa lihat perbedaannya cukup jauh. Dan untuk VRM temperaturnya kita dapat maksimum di 57 derajat dan average-nya ada di 48 derajat Celcius. Nah, untuk lainnya clock kita coba cek. Clock-nya kurang lebih sama sih seperti hasilnya yang kemarin.
di 2085, GPU memory clock juga ada di 7720, dan video clocknya ada di 1935. Nah, hasil seperti ini, kenapa bisa sama seperti yang sebelumnya berbeda dengan CPU? Karena untuk GPU kemarin temperaturnya juga masih berada dalam batas aman temperatur GPU untuk bekerja dengan clock maksimumnya dia. Dari hasil tes yang kita punya ini, kalian bisa lihat bahwa untuk cooling custom dengan cooling standar itu ada perbedaan yang cukup jauh. Contohnya misalnya kayak Asus kemarin kita pakai yang cooling bawaan Strix dengan yang custom, perbedaannya bisa kalian lihat cukup jauh. Dan untuk CPU-nya juga sama, kita kemarin pakai yang masih punyanya Thermaltake yang AIO 360, di compare dengan custom cooling yang sama-sama 360, tapi punyanya Baro, bisa kalian lihat perbedaannya juga cukup jauh. Kalau kalian melihat build yang sekarang kita bikin ini, sebenarnya kurang lebih hampir sama seperti build kita yang kemarin kita bikin, yang nilainya cukup fantastis, berada di kisaran 100 jutaan. Dan pasti kalian bertanya-tanya, kenapa perbedaan harga yang di sini dengan yang kemarin cukup jauh? Karena yang di sini kita sebenarnya cuma build untuk custom coolingnya saja, karena part yang ada di sini itu sudah dibawa dari yang punya PC ini ke kita, dan kita cuma melakukan upgrade untuk water coolingnya. Nah, untuk water cooling yang ini, kenapa dia harga bisa lebih murah daripada kemarin? Karena kalian bisa lihat part yang kita gunakan, hampir semua part yang berada dalam sini tuh produk dari Baro. Yang kita gunakan punya EKWB itu hanya radiator yang di depan, radiator yang di atas, dan blok yang ada di prosesor, serta fan depan dan fan belakang. Sedangkan fan yang ada di atas ini kita menggunakan fan dari ID Cooling. Perbedaan harga tentu pasti akan cukup jauh karena produk EK jelas harga pasti akan jauh lebih mahal daripada produknya Baro. Nah, untuk detail harga custom cooling yang kita pakai kali ini, Rahmat juga akan tampilkan nanti di layar, kalian bisa lihat, serta part detail yang kita pakai untuk build kita kali ini. Sekian video build kita kali ini. Buat kalian yang suka dengan video ini, kalian bisa like, share, dan subscribe di channel kita. Atau kalian juga mungkin punya komentar atau pertanyaan, kalian bisa bertanya di kolom komen yang ada di bawah. Kita akan coba menjawab pertanyaan kalian satu persatu sebisanya kita. Dan buat kalian yang suka membaca artikel, kalian bisa visit di website kita di arx.co.id, atau kalian yang mungkin punya Instagram, kalian bisa follow Instagram kita, ArxID Media. Saya Indra, sampai jumpa di video kita berikutnya.